Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sukacita dan bahagia boleh berjumpa dengan ibu bapak saudara-saudara dimanapun berada, seklasis Pulau Jawa. Kita berjumpa diperkenankan oleh Tuhan melalui sapaan inspiratif pada kesempatan pagi hari ini. Baik, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran Allah yang menjadi inspirasi kehidupan kita anak-anak Tuhan, mari kita memohon hikmat dan tuntunan Roh Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kasih, Allah pemelihara dan penyejuk jiwa kami. Dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami senantiasa percaya bahwa Tuhan yang terus membimbing dan menyertai kami. Di awal pekan ini ya Tuhan, kami kembali berjumpa dengan saudara-saudara kekasih Kristus seklasis Pulau Jawa. Melalui sapaan inspiratif, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa di sorga, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami, terlebih dimampukan untuk menghidupi di dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Bersabdalah ya Bapa, ampuni dosa kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan bacakan dari Kolose pasal 3 pada ayatnya yang ke-12 dan ke-13. Kolose pasal 3 ayat 12 dan 13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus dimanapun berada, firman Tuhan menyapa kita di pagi ini, mengawali pekan kita di minggu ini, dalam berbagai aktivitas kita, berbagai kegiatan kita, berbagai tugas dan tanggung jawab kita. Saya mengambil kata kunci dari bacaan kita tadi, yaitu kata kesabaran atau sabarlah. Saudara-saudara, entah sudah berapa kali kata sabarlah atau kesabaran kita katakan untuk orang lain, atau kita dengarkan orang lain katakan kepada diri kita sendiri. Tapi bukan soal seberapa banyaknya kita sebutkan atau seberapa sering kita mendengarkan kata sabar itu, tetapi seberapa kita mengenal makna dan tujuannya ketika kita ungkapkan atau dengarkan, dan atau seberapa penting kata ini mempengaruhi hidup kita, atau seberapa jauh kita menghidupinya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Kata ini bukan sekedar kata-kata motivasi, tetapi lebih dalam lagi, bahwa kata sabarlah atau kesabaran merupakan sebuah gaya hidup orang percaya. Orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan haruslah menampakkan gaya hidup yang sabar, sebagaimana diungkapkan oleh Rasul Paulus tadi dalam bacaan kita. Lalu apa yang kita pahami dengan istilah atau dengan kata sabarlah atau kesabaran? Ya, sabar itu ketika mampu menahan diri untuk marah walau keadaan sekitar kita memperlakukan kita tidak adil atau tidak baik.
Persis ketika Yesus yang kepadanya dituduhkan banyak hal yang tidak dia lakukan dan dengan tulus mengampuni dan mendoakan mereka. Sabar itu saat mampu mengendalikan diri, di saat harapan-harapan kita tak kunjung terjawab. Walaupun sudah kita doakan dengan sungguh-sungguh, sudah kita kerjakan sedemikian rupa, dan tetap menantinya dalam pengharapan akan janji-janji Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, ada satu kisah yang memberi kesaksian tentang bagaimana tidak membahagiakannya, tidak mensejahterakannya buah dari ketidaksabaran. Ibu bapak saudara-saudara sekalian pasti tahu cerita Abram dan Sarai. Singkat saja ketika itu bahwa ketika mendapatkan janji dari Allah tentang keturunan Abram dan Sarai, lalu dalam proses penantian yang tak kunjung diterimanya, lalu kemudian Sarai mengajukan solusi untuk menjadikan hambanya Hagar istri Abram. Apa yang terjadi? Dari ketakutan-ketakutan, kegelisahan-kegelisahan bahwa mereka sudah tua dan mereka tidak mempunyai ahli waris. Mereka tidak percaya lagi janji-janji Allah kepadanya di masa-masa sebelumnya. Kan ketika dipanggil dari tanah Ur Kasdim, mereka lupa. Ya, singkat saja bahwa apa buah dari ketidaksabaran Sarai itu, bahwa ia menuai kegelisahan, ketidakdamai sejahteraan, menuai ketakutan, merasa terhina. Ia merasa terhina oleh Hagar yang sudah mengandung pada saat itu. Dan pada akhirnya Sarah makin bertambah dalam kesalahan ketika ia menindas Hagar, bahkan memperlakukan Hagar di luar kehendak Allah. Dan itu adalah buah dari ketidaksabaran untuk menanti apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Tentu kita tidak mau bernasib seperti itu. Mari belajar untuk senantiasa sabar dalam kehidupan kita. Ya, sabar bukan pasrah. Sabar bukan berarti diam saja. Sabar itu tidak mudah, bahkan sangat sulit. Harus diperjuangkan. Butuh pengorbanan. Butuh tenaga energi yang ekstra. Walau berat, walau sulit, disitulah tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mewujudkannya. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan sebagaimana Ia telah teladankan bagi kita di dalam Kristus. Saya, kita semua ada dalam sebuah proses. Baik proses itu menuju target atau harapan kita pribadi-pribadi, maupun harapan bersama sebagai satu persekutuan, satu tubuh, tetapi banyak anggota. Kita mesti sabar terhadap yang lain. Kita mungkin sedang dibuli atau difitnah orang lain. Sabarlah untuk tidak melawan mereka dengan kekerasan. Berdoalah bagi mereka. Mungkin juga kita sedang terbaring lemah karena sakit. Sabarlah dan berdoalah. Miliki ketenangan hati, menanti kesembuhan walau itu tak kunjung datang. Yang pasti janji Tuhan, ya dan pasti. Sabarlah memikul salib, walau kita kadang dicela, ditertawakan, dihina.
Sekali lagi bahwa itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Mungkin ada yang berkata, kesabaran itu ada batasnya. Sampai di mana batas kesabaran itu? Saya tidak akan berbicara mengenai ada atau tidak adanya batas kesabaran itu. Tetapi yang saya mau katakan bahwa ukuran kesabaran atau standar kesabaran bagi kita orang-orang yang dikasihi Kristus adalah kesabaran yang Kristus sendiri telah teladankan bagi kita. Oleh karena itu mari kita melihat kepada Kristus. Apa yang dikehendaki Kristus kita perbuat. Apa yang diperintahkan Kristus kita lakukan. Apa yang diharapkan Kristus kepada kita lakukan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Walau jalannya atau prosesnya berat dan kadang tidak memberi kenyamanan, tetapi pasti dari kebenaran akan keluar buah yang baik, yang melegakan, menyejukkan, dan memerdekakan. Itulah sebabnya dikatakan dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata sabarlah atau bersabar bukanlah pilihan, tetapi itu adalah gaya hidup orang percaya. Saya dan saudara, mari terus belajar sabar. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin. Mengasihi kami dan menyayangi kami. Kami mengucap syukur atas waktu yang indah Engkau karuniakan bagi kami, walau singkat namun dengan teduh kami mengalami hadirat Tuhan, bahkan menikmati indahnya kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memiliki gaya hidup sebagai orang-orang yang Engkau kasihi, orang-orang yang Engkau kuduskan, untuk menghidupi kesabaran. Ya Bapa di surga, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjalani hari ke depan, secara khusus sepekan ini. Banyak hal yang dapat membuat suasana hati kami mengalami tidak sejahtera, mengalami ketidaksukacitaan, mengalami ketidaktenangan. Namun kami percaya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, melalui semua itu kami dapat berjuang untuk tetap sabar di dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami di lingkup Klasis Pulau Jawa. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa meneguhkan kami semua, sehingga pelayanan-pelayanan dapat kami jalankan, dapat kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami semua boleh mengalami pertumbuhan ke arah Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dan Kepala Gereja. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhan juga berkenan menjawab doa dan harapan kami, kerinduan kami, untuk mereka menerima kesembuhan dan kepulihan yang asalnya daripada kuasa kasih cinta-Mu. Ya Bapa di surga, juga untuk setiap harapan-harapan, cita-cita setiap anak-anak-Mu, Tuhan kiranya berkenan mendengarkan dan mengaruniakan kepada mereka apa yang mereka rindukan, sehingga kami bersama-sama bersyukur kepada-Mu bahwa Engkau Allah yang senantiasa mendengarkan harapan-harapan kami dan doa-doa kami.
Beri ketekunan bagi kami, kesabaran bagi kami untuk menanti apa yang kami doakan, apa yang kami rindukan, dan apa yang kami perjuangkan di dalam kasih Kristus. Teguhkan kami dengan Roh Kudus-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang setia pada janji-Mu, dan bahwa apa yang Engkau rancangkan adalah rancangan damai sejahtera untuk kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati biarlah damai dan sejahtera-Mu, kebahagiaan dan sentosa dapat kami nikmati di tanah tercinta, tanah air Indonesia ini. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan dari wabah virus corona. Berkati setiap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kami untuk memangkas laju pertumbuhan virus corona. Vaksinasi dan berbagai protokol-protokol kesehatan. Beri hikmat bagi kami semua sebagai masyarakat untuk senantiasa berjalan bersama, bersinergi bersama dengan pemerintah, aparatur negara, sehingga bangsa dan negara kami akan menuju damai dan sejahtera-Mu. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk berbagai gejolak alam, bencana alam yang terjadi di dalam negeri tercinta kami, di Kupang, NTT, Flores Timur. Tuhan kiranya senantiasa meneguhkan mereka, menghiburkan mereka, dan mengaruniakan kesabaran kepada mereka untuk menjalani proses pemulihan pasca bencana alam. Dan juga untuk bencana-bencana kemanusiaan yang ada di berbagai tempat. Ya Tuhan, hadirlah di sana dan teguhkan saudara-saudara kami. Dan kami tetap mengalami damai sejahtera Kristus. Ya Bapa di surga, sempurnakan doa kami. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus dimanapun berada, demikian kebersamaan kita pada kesempatan ini lewat sapaan inspiratif. Kiranya kuasa kasih Roh Kudus senantiasa memperlengkapi hati dan pikiran kita menapaki sepekan ke depan. Tuhan memberkati saudara-saudara.